Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan menyapa kita di pagi ini dengan firman-Nya sebagai bekal kita untuk menyegarkan jiwa kita, untuk menjalani yang Tuhan berikan kepada kita, hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa, anugerah dan damai sejahtera menyertai-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan di pagi ini tertulis dalam Yesaya 30 ayat 18. Demikian, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bahasa Batak, di ini saya may Jehovah nang marpangulay rohana Tuhamu. Laos alani porha ibana asa asian nahamu. Ay Jehovah di bata ni uhum. Martua masudi na makaposi ibana. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara-saudara, firman ini menyapa kita bagaimana Tuhan menggambarkan kesabarannya yang luar biasa kepada umatnya. Kita tahu umat Israel dalam berbagai-bagai kitab, bila kita baca dan dalam berbagai-bagai tafsiran disebutkan bahwa Israel adalah orang yang congkak, yang tegar tengkuk, susah diatur, sering mencari ilah lain di luar daripada Tuhan. Sehingga ada banyak tafsiran menyatakan bahwa Israel itu memang adalah bangsa yang sangat dalam bahasa Batak disebutkan jogal. Tapi walaupun demikian, Tuhan sangat menunggu mereka. Bahkan Tuhan menanti-nantikan umatnya supaya umatnya mau berbalik kepada Tuhan. Bila pun umat Israel sering melanggar hukum Tuhan, tapi Tuhan tidak segera menjatuhkan bencana untuk menghakimi dan menghukum orang Israel. Bahkan Tuhan mengharapkan orang Israel untuk mengerti bahwa Dia masih memiliki harapan atas orang Israel. Bahkan jikalaupun tidak ada dirinya di hati orang Israel, Tuhan terus menunggu sampai Israel mau berbalik kepada Tuhan. Bagian yang paling menarik dari ayat ini adalah bahwa di satu sisi Tuhan senantiasa menunggu menanti-nantikan umat Israel, di sisi lain terus-menerus menyediakan dan dengan membawa hati penuh belas kasihan kepada umatnya dan menyatakan kebenaran keadilan. Ini benar-benar memaparkan bahwa Tuhan itu penuh kasih. Dan sifat Tuhan kita tahu sifatnya yang sangat-sangat luar biasa adalah adil, benar, dan selalu
menyayangi dengan kasih-Nya. Saudara-saudara, dalam berbagai-bagai kenyataan hidup kita juga umat Tuhan melalui nats ini disapa bahwa Tuhan itu benar-benar menunggu kita supaya senantiasa datang berbalik kepadanya. Bukankah kita butuh pertolongan Tuhan? Bukankah kita butuh berkat? Bukankah kita butuh keselamatan? Dalam berbagai-bagai hal yang sulit dan terdesak, kita harus sadar, kita harus insaf bahwa di luar daripada diri kita, di luar daripada kekuatan manusia, bahwa ada Tuhan yang senantiasa memberikan segala sesuatunya apa yang kita perlukan. Saudara-saudara, mungkin pernah pengalaman kita bersama dengan orang Israel. Pernah kita jatuh dalam berbagai-bagai hal. Ada masa-masa sulit yang kita jalani. Ada merasa kita terbeban akibat beban yang sangat berat. Kita sering mengambil alternatif, mencari jalan yang paling instan. Ternyata jalan itu juga membawa malapetaka. Sebagaimana umat Israel, bukankah sebenarnya mereka mencari jalan yang instan untuk menerima kekuatan dari bangsa lain sebagai negara adidaya untuk menguatkan mereka? Tapi harapan mereka jauh panggang dari api. Umat itu pun akhirnya terjerat, jatuh, dan dihukum. Tetapi Tuhan menyayangi mereka. Tuhan menyayangi dan menunggu mereka supaya datang kepada hadirat Tuhan. Maka dikatakan di sini, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara-saudaraku, mungkin saya, mungkin Anda, mungkin kita semua juga pastilah sangat berbahagia, sangat bersukacita, sangat terberkati bila masalah yang kita hadapi bisa tuntas, bisa selesai. Ingat saudara-saudaraku, bila ada beban menimpa hidup kita, kita tidur pun, kita mengalami ketidaknyamanan. Makan pun kita tidak selera, berjalan pun kita tidak semangat akibat beban dalam hidup kita. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan menantikan dengan sungguh-sungguh dalam kasih-Nya. Ia hendak menyayangi kita. Tuhan itu adil. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Kami datang dan datang ke hadirat Tuhan, dan Tuhan menunggu dan menantikan kami supaya kami sadar bahwa Tuhan adalah yang penuh kasih, maha kuasa, maha kuat, maha adil dan maha benar. Hanya kepadamu lah kami bersujud. Tuhan sertailah kami,
dalam berbagai-bagai perjalanan hidup kami, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, ketika mereka mulai melakukan aktivitas disertai Tuhan, dan bila ada yang sakit, pulihkan Tuhan. Mari tunjukkan jalan hidup yang mereka harus tempuh. Jangan tersesat, tetap senantiasa minta petunjuk kepada Tuhan, sehingga jalan yang kami jalani, apapun yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, semuanya adalah diatur oleh Tuhan. Semuanya pasti ada solusi, karena Tuhan kami Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang maha hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Antarkan juga generasi ini, anak-anak kami, keturunan kami, dimanapun mereka berada, hantar mereka untuk meraih masa depan yang gemilang. Dan bila pun ada di antara jemaat-Mu yang hingga sekarang setelah mereka menikah tapi belum memperoleh keturunan, mari Tuhan datang kepada mereka, datang kepada pergumulan mereka. Tuhan pasti memberikan solusi, memberikan jalan. Terima kasih Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin.